Sahabat Kebun Mas, ini ada sebuah cerita. Cerita ini diriwayatkan dalam sebuah hadis. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW pernah meminta tolong seseorang, namanya Urwah. Nabi meminta tolong Urwah untuk dibelikan seekor kambing. Kemudian beliau berkata, "Hai Urwah, tolong belikan aku seekor kambing." Nabi kemudian memberi Urwah uang 1 dinar koin emas. Jadi saat Islam mulai berkembang dulu, Islam sudah mengenal mata uang yang terbuat dari emas dan perak. Orang menyebutnya yang emas itu dinar, yang perak itu dirham. Tapi sesungguhnya istilah dinar dan dirham itu sebetulnya hanyalah sebuah sebutan untuk ukuran berat. Oke, nggak apa-apa. Kita anggap sekarang yang emas itu dinar, yang perak itu dirham, biar gampang pemahamannya. Nabi memberi Urwah uang 1 dinar koin emas. "Hai Urwah, tolong belikan aku seekor kambing." Berbekal uang 1 dinar koin emas tersebut, Urwah kemudian pergi mencari seekor kambing. Dan ternyata Urwah berhasil membeli 2 ekor kambing dengan uang 1 dinar koin emas. Jadi 1 dinar dapat 2 kambing. Di perjalanan pulang, karena Urwah tahu Nabi hanya perlu 1 ekor, yang 1 ekor lainnya oleh Urwah dijual. Laku 1 dinar juga. Ya. Jadi dari hadis ini pun sebetulnya kita bisa ambil kesimpulan, kalau berdagang untung 100% boleh. Si Urwah kan untung 100%. 1 dinar dapat 2 kambing, dijual 1 kambing lagi, dapat 1 dinar. Jadi jadi dia untung 100%. Cuma bedanya Urwah ini sahabat Nabi. Sesampainya di Nabi, diserahkanlah itu kambing pesanannya Nabi sambil uang 1 dinar itu dikembalikan. Gitu. Nah itu bedanya. Kalau kita kan masuk kantong, ya. Nah saking salutnya Nabi sama Urwah ini, Nabi sampai berdoa khusus untuk Urwah. Dan beliau kemudian berkata, "Hei Urwah, jangankan kambing, debu pun kamu jual, kamu pasti untung," katanya. Nah dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada zaman itu kurang lebih 1400 tahun Hijriah yang lalu, harga 1 ekor kambing itu setara dengan 1 dinar koin emas. Dari mana kesimpulan itu diambil? Pertama, kita tahu ya, Nabi adalah orang yang sangat bijaksana. Ketika beliau meminta seseorang untuk dibelikan seekor kambing, lalu kemudian beliau memberi orang itu 1 dinar koin emas, maka uang tersebut akan cukup untuk membeli seekor kambing, tidak kurang dan tidak berlebih. Itulah sifat Nabi. Ya. Adapun Urwah bisa membeli 2 ekor kambing dengan 1 dinar koin emas, itu karena kepandaiannya dalam hal menawar. Ia kan seorang pedagang. Mungkin dia bilang begini, "Ini kambing buat Nabi nih, kasih aku bonus dong, nanti aku doain," mungkin gitu kan. Buktinya di perjalanan dia jual 1 ekor lagi, laku 1 dinar. Jadi kesimpulannya, pada zaman itu 1400 tahun Hijriah yang lalu, harga 1 ekor kambing setara dengan 1 koin dinar emas. Sahabat Kebun Emas kalian, dinar emas sebagai mata uang umat Islam, sampai dengan saat ini masih diproduksi. Berdasarkan penelitian dan bukti-bukti sejarah, ya, bahwa yang disebut 1 koin dinar emas itu setara dengan emas 22 karat dengan berat 4,25 gram. Itu ketentuannya berdasarkan bukti-bukti sejarah. Ya. Mata uang umat Islam ini tidak sama dengan rupiah atau dolar. Kalau rupiah dan dolar kan kalau nggak ada gambar Soekarno-Soeharto kan nggak sah. Nah tapi kalau dinar, selama memenuhi syarat-syarat dan syariat yang ada di dalam Islam, yang terpentingnya adalah terbuat dari emas 22 karat dengan berat 4,25 gram, itu sah.
Makanya jangan heran ya, negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia mencetak sendiri dinar emasnya. Boleh, selama itu memenuhi syarat dan syariat yang ditentukan. Ya. Jangan heran kalau Anda akan menemukan emas buatan Indonesia yang diproduksi oleh PT Andam. Kalau Anda ke Malaysia, Anda juga akan menemukan emas buatan Malaysia. Saya bahkan pernah beli emas buatan Turki ketika saya ke Turki. Nah, pertanyaannya begini. Kalau saya punya dinar emas buatan Turki, Anda punya dinar emas buatan Antam. Kita tukeran, dipertukarkan. Mau nggak? Saya yakin mau. Kenapa? Karena nilainya sama. Terbuat dari emas dengan berat dan kadar yang sama. Coba kalau saya punya $50, Anda punya $50, saya punya Rp50. Mau nggak tukeran? Saya yakin tidak mau, ya kan? Sahabat kebun emas, pertanyaan berikutnya. Berapa harga satu koin dinar emas saat ini tahun 2012? Harga satu koin dinar emas saat ini tahun 2012 saat saya merekam video ini adalah 2,2 juta rupiah. Pertanyaan berikutnya, berapa harga seekor kambing sekarang? Silahkan selesai menyaksikan ini Anda lihat tuh, tanya ke tukang kambing berapa. Saya yakin seputar 1,8, 1,9 sampai 2 juta rupiah. Subhanallah. Dari sejak zaman Nabi 1400 tahun Hijriah yang lalu sampai dengan hari ini zaman internet, harga satu ekor kambing tetap 1 dinar koin emas. Mungkin ada yang tanya, Pak, kemarin saya beli kambing harganya 1 juta. Saya yakin itu kambing yang kecil, ya. Memang tidak yang besar juga. Kalau yang besar banget bisa 4 sampai 5 juta. Ya, tapi kalau kambing yang sedang-sedang saja gitu, itu ya harganya sekitar sekarang sekitar 1,8, 1,9 sampai 2 jutaan lah. Ya. Atau dengan kata lain begini, dari zaman Nabi 1400 tahun Hijrah yang lalu sampai dengan hari ini, satu koin dinar emas masih cukup untuk membeli seekor kambing yang layak. Masih cukup. Subhanallah. Sebuah data, sebuah fakta yang tidak bisa kita bantah. Ya, mau diadu sama profesor manapun juga ayo. Ya. Nah, saya teringat tahun 1970. Ketika itu saya masih kecil. Saya ngantar ayah saya beli kambing buat lebaran haji. Ya. Saat itu harga kambing Rp7.000. Coba sekarang Anda punya uang 7.000, boro-boro beli kambing, sate kambing saja tidak cukup. Tapi satu koin dinar emas tahun 70 itu Rp9.000. Kalau Anda masih punya satu koin dinar emas yang dibeli tahun 70, hari ini 2012, itu koin dinar emas masih bisa beli kambing yang layak. Itu luar biasa sekali. Luar biasa dan subhanallah ya, tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh kita. Ongkos naik haji. Kalau kita ukur pakai uang rupiah, ongkos naik haji itu tiap tahun naik. Tapi coba ukurnya sama emas. Setiap tahun ongkos naik haji itu kalau diukur sama emas turun jumlah emasnya. Tahun 2010 ongkos naik haji itu setara dengan 100 gram. Tahun 2011 ongkos naik haji itu setara dengan 85 gram. Saat ini ongkos naik haji itu cuma 70 sampai 75 gram. Jadi kalau mau naik haji, buat naik haji, nabungnya di emas yang paling pas. Nah, dari cerita ini, dari hadis tadi ya, saya bisa ambil satu kesimpulan yang kedua, bahwa emas itu zero inflasi, inflasinya 0. Ya, apa artinya? Nah, begini sahabat kebun emas kalian, kalau Anda pegang emas, kalau saya pegang emas, ya, kemudian harga emas turun, sesungguhnya kita itu tidak pernah rugi. Kenapa? Karena tidak pernah tuh satu koin dinar emas jadi tinggal sepotong kambing. Nah, tapi
Begitupun kalau harga emas itu naik. Jangan senang dulu, karena sesungguhnya kita itu tidak pernah untung. Kenapa? Karena tidak pernah terjadi satu koin dinar emas itu bisa beli 5-7 ekor kambing. Tetap satu. Itulah faktanya. Jadi pengertian emas zero inflasi itu adalah kalau kita pegang emas, kalau harga emas itu turun sesungguhnya kita itu tidak pernah rugi. Tapi kalaupun harga emas naik, kita juga sebetulnya tidak pernah untung. Nah, terus ada pertanyaan begini, terus ngapain dong Pak beli emas, pegang emas? Mendingan beli deposito, mendingan pegang deposito, ada untungnya tiap bulan dikasih bunga. Nah, saya cuma senyum saja gitu kalau ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Begini ya, bunga deposito ya, menutupi penurunan nilai uang karena inflasinya saja itu tidak cukup. Buktinya apa? Ya coba lah uang 7.000 itu didepositokan yang beli kambing tahun 70. Bunga berbunga, bunganya nggak usah diambil. Sampai sekarang itu nggak mungkin bisa mencapai nilai 2 juta. Ya. Nah, terus ada juga pertanyaan yang sering dilontarkan seperti ini. Kalau begitu, kapan Pak saat yang paling tepat untuk membeli emas? Wah, saya paling senang sama pertanyaan itu. Saat yang paling tepat untuk membeli emas adalah saat kita punya uang. Nggak ada lagi. Ya. Ya ngapain dipikirin emas lagi turun, emas lagi naik, orang dia itu zero kok inflasinya. Ya, jadi kalau emas naik, semua komoditas akan ikut naik. Sederhana sekali. Misalnya begini, ada sebuah cerita, bukan cerita, ada yang masuk ke saya gitu, ya, sebuah analisa, dan memang saya belum pernah tes, tapi saya yakin itu benar. Jadi ada pernyataan begini, katanya kalau harga minyak mentah dunia, ini minyak mentah nih ya, kan suka dibelinya pakai dolar, 1 barel itu $100 gitu ya. Katanya begini, kalau minyak mentah dunia itu dibelinya bukan pakai dolar, tapi pakai emas, itu jumlah gramnya tidak pernah berubah dari sejak tahun 70. Ya. Nah, jadi simpel jawaban saya. Saat yang paling tepat untuk membeli emas adalah saat kita punya uang. Itu artinya gradual buying. Punya uang beli emas, punya uang beli emas. Jadi tabungan kita itu dipindah ke emas. Memang emas tidak mendatangkan keuntungan seperti deposito ada bunga tiap bulan, tapi daya beli Anda tetap sama. Dan itu saya lebih suka daripada sebuah keuntungan dari bunga. Daya beli saya tetap sama. Contoh begini, tahun 80 saya ingat tuh waktu saya masih SMP. Ya. Harga satu sepeda motor Honda Super Cup waktu itu, saya ingat tuh SMP beli Honda Super Cup, itu harganya 1 juta. Super Cup, Honda Super Cup, baru dari showroom. Sekarang 2012, sepeda motor baru ya, 1 juta hanya bisa dapat sepeda doang tanpa motor. Tapi kalau uang Anda yang dipakai beli motor 1 juta tahun 80, Anda jadikan emas, hari ini emas itu masih bisa membeli sepeda motor. Itu yang dimaksud dengan daya beli tetap sama. Jadi nanti kita bahas di sesi yang berikutnya, bagaimana emas ini menjadi hedging atau menjaga daya beli kita. Ya, ada pertanyaan lain, Pak, harga emas di berapa yang paling bagus dibeli? Ini juga simpel saya jawabnya. Harga emas yang paling bagus untuk dibeli adalah harga pada saat kita punya uang. Ngapain dipikirin gitu, ya kan? Kalau nggak punya uang, harga turun juga nggak bisa beli kita. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan emas itu zero inflasi. Ada yang menyatakan begini, Pak, kalau saya melihat data harga emas, kan emas itu naik terus gitu ya, dari tahun ke tahun itu tidak pernah turun. Ya, betul. Ya, itu bukankah itu keuntungan? Bukan. Ya. Kenapa? Karena itu kita melihat dari kacamata uang. Jadi emas itu kelihatan naik harganya. Padahal kalau kita lihat dari kacamata emas, ya, bukan emas yang harganya naik, tapi nilai uang yang turun sebetulnya. Kalau kita mau jujur yang sebenar-benarnya, gitu ya, itu bukan harga emas naik, tapi nilai uang yang turun. Ya, karena emas itu sendiri sebetulnya zero inflasinya, 0, nggak pernah naik, nggak pernah turun. Buktinya apa? Balik lagi ke cerita kambing tadi.
Selama 1400 tahun Hijriah lamanya, satu ekor kambing tetap setara dengan 1 dinar koin emas. Artinya daya beli kita tetap sama.